إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah Quraisy sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberikan makan kepada mereka dari kelaparan dan yang memberikan keamanan kepada mereka dari ketakutan. Kata Syekh di sini, bayyanallahu ni'matahu alaihim. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yakni kepada orang-orang Quraisy. An-ni'matul zahirah wal batinah, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Fa it'amuhum minal ju' wiqayatun minal halaki fi amrin batin. Maka Allah memberi makan kepada mereka, mengenyangkan mereka dari kelaparan, itu adalah penjagaan, pencegahan dari kematian. Itu mencegah mereka dari kematian. Maka berarti ini nikmat batin, mencegah dari kematian dengan memberikan makan kepada mereka. Wa huwa at-ta'am alladhi ya'kulunahu, yaitu makanan-makanan yang dimakan oleh orang-orang Quraisy. Adapun wa amanahum min khauf, Allah memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Wiqayatun minal khauf fil amri dhahir. Allah Azza wa Jalla memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut, yaitu Allah berikan penjagaan, Allah berikan perlindungan kepada mereka dari rasa takut, dan ini merupakan nikmat yang dhahir, nikmat yang nampak. Kenapa demikian? Li'annal khaufa dhahir, karena ketakutan itu adalah perkara yang zahir. Idza kanatil biladu mahutatan bil adu, ketika suatu negeri dikepung oleh musuh-musuh. Wa khafa ahluha wamtana'u 'anil khuruj wa baqau fi malaji'ihim. Ketika suatu negeri dikepung oleh musuh-musuh, kemudian penduduknya takut, khawatir dengan musuh yang akan menyerang mereka, dan mereka terpaksa berdiam diri di rumah. Mereka nggak bisa keluar karena ada musuh di luar, dan mereka tetap berada di tempat perlindungan mereka. Maka ketika Allah berikan rasa aman dari itu semua, berarti ini adalah perlindungan Allah kepada mereka. Namun ini perkara yang zahir, perkara yang nampak, beda sama makan tadi. Ya, makan dilindungi dari kematian, ya, ini batin. Adapun diberi keamanan, maka ini perlindungan dari musuh yang akan menyerang.
Maka ini zahir. Fadzakarahumullahu bihadhihi ni'mah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka tentang nikmat ini. Wa amanahum min khauf, masih berkaitan dengan ayat wa amanahum min khauf, dan Allah berikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Amanu makanin fil ardi huwa Makkah. Tempat yang paling aman di atas muka bumi adalah Makkah. Walidzalika la yuqta'u syajaruha. Oleh karenanya di kota Mekah saking amannya, bukan cuma manusia yang aman, bahkan pohon-pohon itu juga aman. Karena tanah haram nggak boleh dipotong, nggak boleh ditebang, nggak boleh ditugel, dipatahkan, ya, ranting-ranting pohonnya. Wala yuhasyu hashishuha, dan juga tidak boleh dicabut rerumputan-rerumputannya. Wala tultaqatu saqitatuha, dan juga tidak boleh diambil barang-barang temuan yang ada di situ. Wala yusadu saiduha, dan tidak boleh diburu hewan-hewan buruan yang ada di sana. Wala yusfaku fiha damun, dan tidak boleh menumpahkan darah di kota Mekah itu. Wa hadhil khasa'is la tujadu fil biladil ukhra hatta al Madinah. Nah, peraturan-peraturan seperti tadi itu tidak akan didapati di kota-kota lain, di negeri-negeri lain kecuali Mekah. Bahkan Madinah itu tidak ada peraturan-peraturan seperti itu. Ya, ada peraturan khusus di kota Madinah, tapi berbeda dengan peraturan di kota Mekah. Nanti insya Allah akan dijelaskan sama beliau. Meskipun Madinah ma baina airin wa thaurin, ya, al-Madinatu haramun ma baina airin wa thaurin. Kota Madinah itu adalah tanah haram, cuman perbatasan haramnya itu antara Gunung Thaur dan Gunung Air. Ya, berbeda dengan kota Mekah, dan aturan haramnya pun juga berbeda. Kata Nabi SAW tadi, al-Madinatu haramun ma baina airin wa thaurin. Faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang berbuat muhdats, ihdath, berbuat bid'ah di situ, atau dia melindungi ahli bid'ah, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. Hadis ini dipasang di gerbang masuk kota Madinah. Anda kalau turun dari kota Madinah, keluar dari bandara, itu disambut dengan hadis tadi. Ya, barang siapa yang berbuat bid'ah di kota Madinah atau melindungi ahli bid'ah, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. Kata beliau, muharramatun walaha haram. Padahal kota Madinah itu juga kota yang haram. Lakin haramuha duna harami Makkah bikathir. Namun level haramnya Madinah itu sangat jauh berbeda dengan level haramnya Makkah. Ya, nanti insya Allah akan kita sebutkan beberapa hadis-hadis tentang keistimewaan kota Makkah. Kemudian kita tambah kota Madinah beserta dengan beberapa aturan-aturan yang ada di sana. Haramu Makkah la yumkinu an ya'tiyahu ahadun minal muslimin lam ya'tiha wala marrah illa muhriman. Nah, di antara keharaman yang berbeda antara Mekah dengan Madinah, yaitu kalau Mekah tidak mungkin ada seorang muslim yang datang ke kota Mekah, bahkan kedatangannya itu ya sudah sekali itu seumur hidupnya dia, kecuali pasti dia datang ke sana dalam keadaan berihram. Ya, kalau nggak haji ya umrah. Ya, kecuali pasti dia datang ke kota Mekah dalam keadaan berihram. Nah, kondisi berihram, kondisi ketika dia berihram, maka itu mengharuskan dia mengikuti aturan-aturan haram. Nggak boleh pakai parfum, ya, kemudian nggak boleh
memakai pakaian-pakaian yang membentuk lekuk tubuh bagi laki-laki, harus mengenakan 2 helai kain ihram. Ya, kemudian tidak boleh menikah, tidak boleh mengkhidbah, apalagi tidak boleh berhubungan sampai dia tahallul. Ya, itu adanya cuma di mana? Adanya ketika cuma di Mekah saja. Ya, adapun Madinah tidak demikian. Wal Madinah laisat kadzalik, kata beliau. Sedangkan kota Madinah tidak seperti itu. Haramu Makkah yahrumu hashishuhu wa syajaruhu mutlaqan. Ya, keharaman kota Mekah, aturan haram di kota Mekah itu sampai-sampai diharamkan mencabut rerumputan atau menebang pepohonan secara mutlak. Wa amma haramul Madinah farakhusa fi ba'di syajarihi lil harthi wa nahwihi. Adapun di kota Madinah memang secara umum nggak boleh mencabut rumputan dan juga menebang pohon-pohon. Namun diperkecualikan apabila untuk peternakan, bercocok tanam, ya, apabila untuk perkebunan itu masih diperbolehkan di kota Madinah. Beda dengan kota Mekah, mutlak nggak boleh sama sekali. Hatta dipakai buat pertanian tetap nggak boleh, perkebunan tetap nggak boleh. Ya, batasan-batasan haramnya tentunya ya, bukan kota Mekah secara keseluruhan enggak. Ya, karena Mekah ada tanah haram dan ada tanah halal. Saidu Makkah haramun wa fihil jaza. Hewan buruan di kota Mekah itu haram. Bahkan yang berburu akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan dituntut ganti di situ. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan-hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan haram, baik dalam keadaan berihram atau kalian sedang berada di tanah haram. Faman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'uhu Faman ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Faman qatalahu muta'ammidan fajaza'uhu fajaza'u apa sih istilahnya? Minan na'am yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Gimana ayatnya? Fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Na'am. Maka barang siapa yang membunuh hewan buruan, baik ketika dia ihram ataupun ketika dia di tanah haram, maka balasannya dia akan diminta dituntut sesuai dengan sesuai dengan harga hewan buruan tersebut. Ya, mithlu ma qatala minan na'am. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Yang nanti putusannya itu diputuskan oleh 2 orang yang adil di antara kalian. Ya, ayat ini digunakan oleh Abdullah bin Abbas untuk membantah orang-orang Khawarij. Ya, untuk membantah orang-orang Khawarij, di mana mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan karena 2 orang ini menyerahkan putusan hukum kepada manusia. Ali menyerahkan putusannya kepada Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah menyerahkan putusan hukumnya kepada Amr ibnul As. Nah, maka kata orang-orang Khawarij, nggak boleh hukum kok diserahkan kepada manusia. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pakai ayat ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas membacakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan di tanah haram. Faman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Barang siapa yang membunuhnya, maka dia wajib untuk mengganti sesuai dengan harga hewan buruan itu, yang putusannya ditentukan oleh siapa? 2 orang yang adil di antara kalian tuh. Allah menyerahkan hukum kepada manusia. Kalau Allah saja memerintahkan untuk menyerahkan hukum kepada manusia, maka kenapa Ali bin Abi Thalib nggak boleh? Padahal ini cuma urusan hewan buruan yang diburu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib urusannya lebih besar, yaitu urusan nyawa kaum muslimin.
ya tertumpahnya darah kaum muslimin. Wa saydul Madinah laisa fihil jaza. Adapun hewan buruan di kota Madinah tidak ada ganti rugi di situ. Ya, berburu di kota Madinah nggak boleh memang. Cuman yang melakukannya itu tidak ada ganti rugi seperti yang di kota Mekah. Fa'adhamu makani aminin huwa Makkah. Maka tempat yang paling aman, ya, tempat yang paling aman di atas muka bumi ini adalah Mekah. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan faman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasukinya maka dia aman. Hatta al-asyjar aminatun fihi. Bahkan pepohonan-pepohonan aman di kota Mekah. Wa hatta suyud. Bahkan hewan-hewan buruan juga aman di kota Mekah. Walaula anna Allah Ta'ala yassara ala ibadihi lakana hatta al-bahaim allati laysat suyudan tahrum, lakinna Allah Ta'ala rahimal ibad wa adina lahum an yadhbahu wa yanharu fi hadzal makan. Jadi yang enggak boleh adalah membunuh hewan-hewan buruan. Tapi kalau membunuh hewan-hewan ternak, ya, dalam rangka untuk kurban atau dalam rangka untuk hadiu ketika haji, membunuh hewan-hewan ternak, maka Allah Azza wa Jalla memberikan rukhsah, boleh hukumnya, ya, menumpahkan darah atau membunuh hewan-hewan ternak untuk kurban atau untuk hadiu, ya, atau untuk konsumsi sehari-hari dibolehkan. Nah, ini diantara kemudahan dari Allah, ya, diantara kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau antum masih ingat, kapan kota Mekah ini statusnya dijadikan halal sama Allah Azza wa Jalla? Nah, ketika Fathu Mekah. Apa dalilnya? Sudah lewat suratnya? Bukan. Belum itu malah. Nah, ini sudah lewat tafsir ayatnya. Surat apa? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad halal di negeri ini, maksudnya Mekah. Ada beberapa penafsiran dari para ulama. Engkau halal di negeri Mekah, maksudnya adalah Allah menghalalkan engkau untuk memasuki kota Mekah. Itu ketika peristiwa Fathu Mekah. Nah, penafsiran yang kedua adalah Allah Azza wa Jalla ketika peristiwa Fathu Mekah menjadikan Mekah di hari tersebut menjadi tanah halal, ya, menjadi tanah halal untuk Nabi SAW. Makanya Nabi memerintahkan beberapa sahabatnya untuk membunuh orang-orang Quraisy, sebagian orang-orang Quraisy yang tidak dimaafkan oleh Nabi SAW, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah ibnu Khattal, Abdullah bin Abi Sarah, dan yang lainnya. Itu diperintahkan untuk dibunuh, gak dimaafkan sama Nabi, ya, sampai-sampai Nabi mengucapkan kalimat uqtuluhum wa in wajadtumuhum mu'allikina bi astaril Ka'bah, ya, bunuh mereka meskipun kau dapati mereka ini bergelantungan di kiswahnya Ka'bah. Tetap disuruh bunuh sama Nabi. Padahal itu tanah haram gak? Tanah haram, gak boleh menumpahkan darah di situ, ya, tapi khusus di hari tersebut Allah halalkan. Wa hadhihi an-ni'mah dzakarahumullahu biha fi qawlihi awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Ini juga Allah sebutkan nikmat ini di dalam firman-Nya di surah Al-Ankabut ayat 67. Tidaklah mereka memperhatikan bahwasanya kami menjadikan kota Mekah sebagai kota yang haram dan aminan, ya, kota yang aman. Ya, Allah tegaskan dalam ayat tersebut kota Mekah adalah kota yang haram plus kota yang aman. Yakni afala yashkurunallaha ala hadza. Maksudnya ayat tadi, tidakkah mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Allah jadikan kota Mekah adalah kota yang aman dengan Allah berlakukan hukum-hukum yang haram untuk dilakukan di kota tersebut, yang tidak ada hukum seperti itu di kota-kota yang lain.
Dan sebagaimana kita sampaikan, di sini kita sebutkan beberapa keutamaan kota Mekah. Ya. Yang pertama, ya, kota Mekah adalah kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kota Mekah sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berkata ketika hari peristiwa Fathu Mekah, kata Nabi SAW, "Inna hadzal balada harramahullah yauma khalaqas samawati wal ard, fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya negeri ini, kota ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kota ini kota yang haram dengan keharaman yang telah Allah tetapkan sampai hari kiamat. Ya, keharaman yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian keistimewaan yang kedua, kota Mekah dipilih oleh Allah untuk rumahnya yang paling mulia, yaitu Ka'bah. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 96 dan yang lainnya, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah." Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali diletakkan bagi manusia adalah di Bakkah, yaitu Makkah. Kemudian yang ketiga, kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau itu dicintai oleh Rasul, maka kita pun wajib mencintainya. Karena di antara konsekuensi mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kita mencintai apa-apa yang dicintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencintai para sahabatnya, maka wajib kita juga mencintai para sahabat. Kalau ada yang membenci para sahabat tapi mengaku cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cintanya dusta. Sopo? Rafidah, ya qatalahumullah, mengaku cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun membenci para sahabat. Ini cinta yang dusta. Karena seandainya cinta mereka jujur, mereka juga akan mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi mencintai kota Mekah, maka kita pun wajib mencintai kota Mekah, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda ketika hari beliau keluar dari kota Mekah menuju Madinah, karena diusir dari kota Mekah, terusir dari kota Mekah. Nabi SAW mengatakan, "Wallahi innaka la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki." Nabi mengatakan, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik negeri, sebaik-baik tanah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kau adalah tanah yang paling dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Seandainya aku tidak dipaksa untuk keluar darimu, aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Ya, rawahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian yang berikutnya, salat di Mekah itu keutamaannya 100.000 kali lipat dari salat di tempat yang lain. Ini khususnya di Masjidil Haramnya ya. Tidak mutlak di kota Mekah semuanya, enggak. Tapi khusus di Masjidil Haramnya. Kata Nabi SAW, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidal haram." Sesungguhnya salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu 1000 kali lipat daripada salat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjid Al-Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Salat di Masjidil Haram itu lebih afdal 100.000 kali lipat daripada selain Masjidil Haram. Ya, jadi hitungannya kata para ulama, antum sholat 1 rakaat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 rakaat di Masjid Musola Darussalam. Ya, jadi yang sholat di sana 1 rakaat, maka di sini 100.000 kali baru nyai yang ada di sana. Ya, maka sungguh merugi kalau di sana kita sia-siakan. Ya, tidak banyak melakukan sholat di sana, namun melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang berikutnya,
Ya, kota Mekah adalah salah satu kota yang tidak akan dimasuki Dajjal. Ya, selain Madinah tentunya. Nabi SAW mengatakan, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Sesungguhnya tidak ada satupun tempat di atas muka bumi ini kecuali pasti dihampiri sama Dajjal. Ya, termasuk Haji Mas Mansur. Ya. Dihampiri sama Dajjal. Illa sayata'uhu Dajjal, kecuali pasti akan dipijak sama Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Mekah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihil malaikatu safina yahrusunaha thumma tarjuful Madinah. Kata Nabi SAW, ini disebabkan karena tidak ada lorong-lorong ya ataupun ya tempat masuk baik kota Mekah ataupun kota Madinah, kecuali pasti para malaikat menjaga kota Mekah dan Madinah itu. Ya. Nah, di antara bentuk penjagaan terhadap fitnah Dajjal adalah hijrah ke Mekah atau Madinah. Salah satunya. Kalau nggak bisa ya sudah yang murah-murah sajalah. Menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya, kemudian mempelajari asma wa sifat. Kenapa kok harus belajar asma wa sifat? Apa hubungannya sama Dajjal? Kenapa ketika kita katakan salah satu bentuk cara kita membentengi diri dari fitnah Dajjal adalah dengan kita mempelajari asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa hubungannya? Bukan. Apa hubungannya? Kita belajar asma wa sifat tujuannya untuk melindungi diri dari Dajjal. Karena Dajjal ketika muncul nanti mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Rabb. Ya, bahkan Nabi sudah mewanti-wanti, inna Dajjal a'war. Sesungguhnya Dajjal itu matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidak buta sebelah. Ya, Nabi membandingkan sifat Dajjal dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang ketika dia mempelajari asma wa sifat itu juga penjagaan agar tidak terkena fitnah Dajjal. Ya, selain itu, kan Nabi SAW mengatakan, idza sami'tum bi khurujid Dajjal falyan'a minhu mastata'a. Apabila salah seorang di antara kalian, idza sami'a ahadukum bi khurujid Dajjal, apabila salah seorang di antara kalian mendengar tentang kemunculan Dajjal, maka hendaklah dia pergi menjauh semampu dia. Ya, bukan malah didekati. Ya, kerungu-kerungu ini Dajjal sudah sampai ke Haji Mas Mansur, tambah fudul. Ya, pingin dilihat, yo posisi bentuk Dajjal ini. Gak boleh. Ya, suruh pergi menjauh. Jangan sok-sokan, oh tenang, anak sudah ngaji, ya sudah banyak ilmunya, sudah belajar asma wa sifat. Enggak, harus suudzon sama diri sendiri. Jangan husnudzon sama diri sendiri. Suudzon. Belum ada apa-apanya kita ini. Ya, belum ada ilmunya. Maka lebih baik pergi menghindar. Kemudian yang keenam, karena kota ini adalah kota yang haram, maka Allah mengkhususkan beberapa aturan-aturan khusus di kota Mekah. Di antaranya yang pertama, orang kafir, ini di antara haramnya Mekah yang beda dengan haramnya Madinah. Di kota Mekah, orang kafir boleh masuk? Nggak boleh masuk di tanah haramnya itu. Beda sama Madinah, cuman ini jangan bilang-bilang. Orang-orang kebanyakan mengetahuinya, Madinah juga nggak boleh dimasuki sama orang kafir, ya kan? Sebenarnya boleh, tapi coba ngomong-ngomong, cek ngono aja. Iya, biar kayak gitu saja. Iya, ini disebutkan oleh para ulama di antara bentuk ilmu yang boleh untuk kita sembunyikan. Memang secara asal kita nggak boleh menyembunyikan ilmu, tapi ketika ada maslahat, maka boleh untuk kita sembunyikan. Nah, di antaranya ini, kebanyakan orang taunya Madinah nggak boleh dimasuki sama orang kafir, padahal nggak. Ya, secara asal boleh Madinah dimasuki sama orang-orang kafir. Beda sama Mekah. Ya, kalau Mekah nggak boleh. Ya, kalau kota Mekah nggak boleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza.
wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya, najis di sini adalah najis maknawi. Bukan berarti kalau nyentuh orang musyrik wudu lagi, ndak. Ya, ini najis secara maknawi karena mereka ya berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla dan yang lainnya. Maka jangan boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ya, setelah tahun ini. Maka mereka orang-orang kafir nggak boleh memasuki kota Mekah. Ya, dijaga. Yang non muslim nggak boleh masuk situ. Kemudian aturan yang lain yaitu perbuatan maksiat di kota Mekah itu sangat-sangat dilarang keras. Berarti menunjukkan dosanya bukan dosa kecil. Ya, perbuatan maksiat yang dilakukan di tanah haram itu bukan dosa kecil, tapi dia termasuk dosa besar. Karena larangannya itu sangat keras sekali, dilarang untuk berbuat dosa di situ. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 25, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikahu min adzabin alim." Barang siapa yang menginginkan untuk berbuat zalim, ya zalim sudah pernah kita sampaikan, bisa zalim kepada Allah, syirik, atau mendolimi orang lain, atau dolim terhadap diri sendiri dengan berbuat maksiat, atau biilhad, melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang, ya penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, entah berbuat syirik, ya atau berbuat bid'ah, maka kami akan masukkan mereka, kami akan siksa dia dengan siksa yang pedih. Maka sangat disayangkan sebagian jamaah umroh, jamaah haji itu di area yang masih tanah haram, ya dekat-dekat hotel Masjidil Haram itu kan masih tanah haram di situ. Rokokan, jedal, jedul. Iya jemaah. Rokokan, jedal, jedul. Padahal Allah melarang keras. Bukan berarti terus di luar tanah haram boleh, enggak. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat tidak boleh dilakukan di semua tempat. Tapi lebih keras larangannya ketika di kota Mekah. Ya kalau bingung, sama seperti misalnya Anda kalau lihat di jalan-jalan itu, di jalan-jalan yang protokol itu ditulis peraturan kawasan tertib lalu lintas. Memang kalau di tempat selain itu boleh nggak tertib? Nah, tetap wajib tertib kan? Ya cuman di sana itu lebih ketat. Ya di sana itu lebih ketat di jalan-jalan protokol itu. Nah maka sama. Di tanah haram itu larangannya lebih keras untuk tidak berbuat maksiat di situ, untuk berbuat maksiat di situ. Kemudian aturan berikutnya yaitu tadi dilarang berburu, dilarang memotong atau menebang pohon liar, atau mematahkan durinya, atau mencabut rerumputan. Kata Nabi SAW, "Inna hadzal balad harramahullah la yughdadu syauquhu wala yunaffaru sayduhu wala yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha." Sesungguhnya negeri ini, kota ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberlakukan aturan-aturan khusus yang haram untuk seorang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Di antaranya tidak boleh dipatahkan ranting-ranting pohonnya, tidak boleh buru hewan-hewan buruannya, dan tidak boleh diambil barang-barang temuan yang ada di sana kecuali bagi yang mau mengumumkannya. Ujian pernah jamaah. Ya kita jalan, kemudian ada di depan kita di depan kita itu 500 rial jamaah. Berapa 500 rial? 2 juta lebih, 500 rial. Ya ini diambil bahaya ini. Ya, Surabaya tidak apa-apa mungkin. Di kota Mekah bahaya ini. Ya, hanya sudah kalau Anda nggak mau repot untuk mengumumkannya, nggak mau repot untuk mengumumkan atau Anda berikan kepada pihak yang berwajib untuk diumumkan dan yang lainnya, atau dimasukkan ke Baitul Mal dan yang lainnya, ya diambil oleh negara. Anda nggak mau repot itu, ya sudah nggak usah direken, nggak usah direken, biarin saja.
Itu yang berkaitan dengan beberapa aturan-aturan di kota Mekah. Kita lanjutkan di tafsir Syekh Utsaimin. Fahadhihi surah kulluha tadhkirun li Quraisyin bima an'ama Allahu alaihim fi hadzal baitil azim. Maka surat Quraisy ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Quraisy. Allah ingatkan orang-orang Quraisy atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, terutama nikmat yang berkaitan dengan Ka'bah, nikmat yang berkaitan dengan Masjidil Haram. Wa fil amni minal khauf, dan nikmat yang berkaitan dengan Allah berikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Wa fil it'ami minal ju', dan nikmat berupa Allah berikan makanan kepada mereka dari kelaparan. Fa idza qala qail, apabila ada yang mengatakan ma wajibu Quraisyin nahwa hadhihi ni'mah, lantas apa yang diwajibkan bagi orang-orang Quraisy terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan itu? Wa kadzalika ma wajibu man halla fi Makkah al-an min Quraisyin aw ghairihim. Demikian juga kalau ada yang bertanya apa yang diwajibkan bagi orang-orang yang berada di kota Mekah, baik orang Quraisy ataupun orang-orang selain Quraisy. Qulna, maka jawabannya al-wajibu asyukru lillahi ta'ala bil qiyami bi ta'atihi. Maka yang wajib atas mereka adalah bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan ketaatan kepadanya. Bimtithali amrihi wajtinabi nahyi, dengan dia melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Walihada idza kathuratil ma'asi fil haram fal khataru ala ahlihi akthar minal khatari ala ghairihim. Oleh karenanya, ketika banyak terjadi kemaksiatan, yakni pelanggaran-pelanggaran di tanah haram, maka bahaya yang akan menimpa penduduk Mekah, karena di Mekah sudah banyak kemaksiatan, maka bahaya yang akan diterima oleh penduduk Mekah itu lebih dahsyat daripada kemaksiatan yang dilakukan di tempat lain bahayanya. Li'annal maksiyata fi makanin fadil a'dham minal maksiyah fi makanin mafdul. Karena kemaksiatan yang dilakukan di tempat yang dimuliakan, tempat yang disucikan, itu lebih a'dham, lebih besar kadar dosanya daripada kemaksiatan yang dilakukan di selain tempat yang disucikan. Ya, maksiat semuanya haram, baik dilakukan di Surabaya ataupun di Mekah. Tapi ketika dilakukan di Mekah, maka dosanya lebih besar kadar dosanya. Demikian juga waktu. Ya, kemaksiatan nggak boleh dilakukan di semua waktu. Tapi ketika dilakukan di waktu-waktu yang afdol seperti bulan Ramadan atau bulan-bulan haram, maksiat dilakukan di waktu-waktu tersebut, maka kadar dosanya lebih besar. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karenanya tadi Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikahu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin berbuat kezaliman atau berbuat penyimpangan di kota Mekah, maka kami akan masukkan dia ke dalam siksa yang pedih. Fatawa'adallahu ta'ala man arada fihi ay minhum man hamma bihi fihi bi ilhadin fadlan amman alhada. Perhatikan dalam ayat ini, Allah sudah mengancam, Allah sudah melarang orang yang pengen berbuat kezaliman. Pengen tok ae, sik rencana gitu durung dilakoni sen. Itu sudah diancam sama Allah dengan siksa yang pedih. Perhatikan ayatnya tadi, wa may yurid fihi, barang siapa yang menginginkan di kota Mekah untuk berbuat zalim atau berbuat penyimpangan, sik Arab sik durung temenan. Itu sudah diancam sama Allah dengan siksa yang pedih. Bagaimana lagi bagi yang memang melakukannya, wis ngelakoni wisan. Ya, rencana tok ae wis diancam sama Allah. Wal wajib 'alal mar'i an yadhkura ni'matallahi 'alaihi fi kulli makan. Maka hendaklah seseorang wajib
untuk dia mengingat nikmat-nikmat Allah di semua tempat. La fi Makkah fahasab, bukan hanya di kota Mekah saja dia baru bersyukur atas nikmat Allah, enggak, tapi di semua tempat. Fabiladuna walillahil hamd al-yauma min amini biladil alam. Ini maksudnya negeri Saudi, kata beliau. Dan alhamdulillah negeri kita ini, negeri Saudi ini adalah hari ini atau di zaman sekarang termasuk di antara negeri-negeri yang paling aman di atas seluruh dunia, di atas seluruh kota-kota yang ada di dunia ini. Ya, tingkat keamanannya itu paling tinggi di Saudi. Ya, aman ya, meskipun tidak menutup mata, tetap ada pelanggaran-pelanggaran, ya tetap ada kriminal-kriminal ada. Cuman paling rendah, ya paling rendahnya itu ada di sana, di Saudi. Ya, mungkin yang pernah tinggal di sana atau yang pernah ke sana mungkin merasakannya sendiri. Ya, aman. Ya, bukan terus aman kemudian kita dengan seenaknya sendiri, enggak. Maksudnya bukan Mekah ini aman Ustaz ya. Iya. Hanya HP ditaruh keleleran, dompet taruh keleleran, cari Ustaz aman. Tiba-tiba wingi umroh hilang HP ku gitu. Ya enggak gitu juga maksudnya aman itu. Iya, jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Iya. Wahia min asyaddi biladil alam ragadan wa aishan. Bahkan kota Mekah ini termasuk di negeri Saudi ini termasuk di antara negeri di atas muka bumi ini yang Allah berikan banyak sekali nikmat-nikmat berupa makanan subur. At'amanallahu ta'ala minal ju'. Allah berikan kita nikmat berupa makan sehingga penduduknya tidak kelaparan. Kemudian wa amanana minal khauf, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keamanan kepada penduduk negeri Saudi terutama kota Mekah dari rasa takut. Fa alaina an nashkura hadhihi ni'mah, maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Wa an nata'awana 'alal birri wat taqwa, dan kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kita memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa 'ala da'wati ilallah 'ala basiratin wa ta'nin wa tathabbutin wa ta'annin wa tathabbutin, dan hendaklah kita senantiasa terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Wa an nakuna ikhwatan muta'alifin, dan hendaklah kita tetap menjadi saudara-saudara yang saling mensupport, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Wal wajibu alaina wala siyama ala talabatil ilm idza ikhtalafu fima bainahum an yajlisu litashawur. Maka wajib atas kita ketika terutama kepada para penuntut ilmu, apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka hendaklah mereka duduk bersama untuk melakukan musyawarah. Walil munaqasyatil hadiah allati yaqsidu minha alwusul ilal haq, hendaklah mereka duduk ya berdiskusi dengan tenang yang tujuannya adalah untuk supaya bisa mencapai titik kebenaran yang ada yang mereka perselisihkan. Wa mata tabayyana al-haq lil insan wajaba alaihi ittiba'u, dan kapan seseorang mengetahui ada kebenaran yang sudah nampak baginya, maka wajib dia mengikuti kebenaran tersebut. Wala yajuzu an yantasira li ra'yihi, dan enggak boleh dia tetap ngotot dengan pendapatnya. Ya, sudah jelas-jelas kebenaran nampak baginya, sedangkan apa yang dia pegang, ucapannya dia, pendapatnya dia itu sangat jelas batilnya, maka harus ditinggalkan, bukan tetap ngotot. Karena ada orang-orang yang memang sudah nampak kebenaran tetap ngotot. Ya, pernah tahu kisah huwal ghanam wa intoro, dia tetap kambing. Pernah dengar kisah itu? Ada dua orang ngelihat di gurun pasir ada bayangan hitam. Ya, satunya mengatakan huwal ghanam, itu kambing itu yang jauh. Kata temannya, oh bukan, burung itu. Kambing itu, gak burung, delonta.
Wih, otot-ototan ini, kambing burung. Gak lama setelah itu terbang objek hitam tadi. Duh, aku lak ngomong apa? Burung itu. Kata tadi, lah, huwal ghanam wa intara. Enggak, dia tetap kambing meskipun terbang. Iya, nggak mau ngalah dia. Model anyar ya, kambing model anyar ya. Kambing isok muluk. Li'annahu laisa musyri'an ma'suman hatta yaqula inna ra'yahu huwas shawab. Dia tetap harus meninggalkan pendapatnya karena dia bukan seorang yang maksum, yang tidak mungkin pendapatnya salah, tidak. Dia bukan Nabi SAW yang ucapannya diterima semuanya. Wa anna ma'adahu huwal khata', sehingga semua pendapat selainnya itu adalah pendapat yang keliru. Al-wajib 'alal insan al-mu'min an yakuna kama aradallahu minhu. Hendaklah seseorang itu menjadi pribadi yang sesuai apa yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Ini seorang mukmin demikian. Kita ini menjadikan diri kita pribadi sebagaimana yang Allah inginkan, bukan sebagaimana apa yang kita inginkan, bukan, tapi sebagaimana yang Allah inginkan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas seorang mukmin laki-laki, tidak pula seorang mukmin perempuan, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, memutuskan suatu perkara, kemudian dia mencari-cari yang lain. Ya, dia mencari celah-celah yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Amma kaunul insan yantasilu li ra'yihi wa yasiru ala ma huwa alaihi walau tabayyana lahu annahu batilun fa hadha khata'. Maka kondisi seseorang yang dia tetap ngotot dengan pendapatnya, meskipun pendapatnya keliru, sudah jelas-jelas pendapatnya batil namun tetap ngotot, maka ini adalah sikap yang keliru, kata beliau. Wa hadha min da'bil musyrikin. Inilah kebiasaan kaum musyrikin. Sudah nampak kebenaran, sudah nampak, ya, sudah jelas kebenaran bahwasanya Nabi SAW adalah seorang yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena itu bukan pendapat mereka, dan mereka berpendapat selain itu, tetap mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Alladzina abau an yattabi'ur rasul. Orang-orang Quraisy enggan untuk mengikuti Nabi SAW. Wa qalu, justru mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek-nenek moyang kami berada di atas suatu pemahaman agama, berada di atas suatu konsep agama, dan kita hanya mengikuti jejak mereka saja, ya, jejak nenek moyang saja. Nas'alullaha an yudima alaina ni'matal Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla melestarikan kepada kita nikmat Islam, wal amna fil autan, dan Allah menganugerahkan kepada kita rasa aman di negeri-negeri kaum muslimin. Wa ayyaj'alana ikhwatan muta'alifina ala kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innahu ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah menjadikan kita saudara-saudara di atas kitabullah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai tafsir surah Quraisy. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita masuk tafsir surah Al-Ma'un. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.